Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Sudah lama kita tidak membahas masalah ajian dari nenek moyang. Sekarang kita akan bahas ajian rawa runtek atau sering juga disebut Pancasuna. Keberadaan ajian rawa runtek ini hingga kini masih menjadi misteri. Ada yang bilang ajian rawa runtek hanyalah sebuah cerita atau dongeng di pewayangan. Namun, ada pula yang mengatakan ajian ini benar-benar ada. Penjajah Belanda mengatakan ada tokoh dari kerajaan Mataram dan penguasa Sumedang yang memiliki ajian Pancasuna ini. Memang, untuk memiliki ajian rawa runtek tidaklah mudah. Butuh tirakat berat. Tak semua orang sanggup melakukannya. Pantas jika ajian ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Penasaran? Apa itu ajian rawa runtek dan bagaimana menguasai ajian ini? Simak tayangan ini sampai tuntas. Ajian Pancasuna atau disebut juga rawa runtek merupakan ilmu sakti yang sangat populer di era kerajaan. Ilmu rawa runtek konon hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu karena untuk mendapatkannya harus melalui berbagai latihan yang berat. Pemilik ajian Pancasuna disebut sulit meninggal dunia. Hal itu karena jika jasadnya menyentuh tanah, maka ia akan kembali hidup lagi. Ajian rawa runtek ini diceritakan juga di pewayangan. Dalam catatan sejarah pewayangan Jawa, Rahwana atau Dasamuka dari Kerajaan Alengka disebut sebagai salah satu tokoh yang memiliki ajian Pancasuna. Kehebatan Dasamuka menjadikannya sulit dikalahkan dan hanya Hanuman, putra Betara Guru, yang mampu mengalahkannya. Namun, kekuatan ajian Pancasuna membuat Dasamuka tidak bisa mati begitu saja. Meskipun kalah, roh Dasamuka turun ke dunia Marcapada, merasuki roh tokoh-tokoh jahat dan menciptakan kekacauan. Hanuman kemudian turun untuk mencari dan membawa kembali Dasamuka ke Gunung Sondara dan Sondari. Selain Dasamuka, rawa runtek juga sering dikaitkan dengan tokoh sakti Prabu Anglingdarma. Selain Anglingdarma juga ada Adipati Minak Jinggo yang dipercaya memiliki ajian Pancasuna. Hanya saja, ajian Pancasuna yang dimiliki Adipati Minak Jinggo konon berasal dari mustika gaib. Sementara di dunia nyata, Belanda mencatat salah satu pemilik ajian rawa runtek adalah Raden Mas Suryo Diat Mojo atau dikenal dengan Pawadiman Joyodigdo, putra ulama besar Keraton Yogyakarta Kanjeng Kiai Yakarya. Pawadiman Joyodigdo dimakamkan di Jalan Melati nomor 43, Kota Blitar, Jawa Timur. Agar bisa beristirahat dengan tenang, konon makamnya harus digantung agar tidak menyentuh tanah. Selain Joyodigdo, ilmu rawa runtek atau ajian Pancasuna juga dimiliki oleh Boncolono atau Ki Ageng Gentiri. Orang-orang menyebutnya Maling Gentiri. Boncolono disebut merupakan maling sakti yang sering membantu orang miskin pada zaman Belanda. Ia dimakamkan dengan cara jasadnya terpisah karena ajian rawa runtek. Bagian kepala dimakamkan di lingkungan ringin sirah. Lokasinya terletak di pusat kota, tepatnya di belakang pusat perbelanjaan,
di simpang 4 jalan antara Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Joyoboyo, Kota Kediri. Sementara untuk jasad tubuhnya disemayamkan di dataran tinggi, tepatnya di atas Bukit Gunung Mas Kumambang. Lokasinya masuk ke dalam kawasan wisata Selomangleng, Kediri. Sejarah lainnya tentang Ajian Rawa Rontek disebutkan dalam catatan sejarah, juga dimiliki oleh Surya Diwangsa, penguasa Sumedang. Namun, Surya Diwangsa harus mengalami nasib tragis. Sultan Agung menghukum mati Surya Diwangsa dengan memotong tubuhnya menjadi 3 bagian dan menguburkan jasadnya di 3 tempat, karena Sultan Agung mengetahui jika Surya Diwangsa mempunyai ajian Rawa Rontek. Ajian Rawa Rontek ini terkenal sakti pada zamannya. Dari cerita masyarakat Jawa yang berkembang, konon ajian Pancasuna atau Rawa Rontek memiliki daya magis yang luar biasa. Pemilik ajian Rawa Rontek dipercaya tidak akan mati selama tubuhnya atau jasadnya menyentuh bumi atau tanah. Pemilik ajian Rawa Rontek dipercaya mampu menembus alam gaib dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Biasanya pemilik ajian Pancasuna ditakuti dan disegani para jin dan godam dari alam gaib. Selain itu, saat pemilik ajian Rawa Rontek terluka, maka akan cepat sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Luka robekan atau tusukan benda tajam akan tertutup kembali hanya dengan air putih yang disiramkan. Selain dapat menyembuhkan luka dalam waktu singkat, pemilik ajian Rawa Rontek dipercaya juga memiliki kekebalan terhadap unsur api. Tidak hanya bentuk api secara fisik, jenis ilmu sihir panas lainnya seperti santet dan guna-guna konon juga tidak mempan mencelakai pemilik ajian Pancasuna. Berbagai macam senjata tajam yang terbuat dari logam dipercaya tidak mampu menyakiti dan melukai pemilik ajian Rawa Rontek. Kebal terhadap senjata tajam hanyalah tingkatan yang paling dasar dari pemilik ajian Rawa Rontek ini. Lalu, bagaimana ritual yang harus dijalani untuk menguasai ajian Rawa Rontek ini? Mengutip sejumlah sumber, beberapa ritual untuk menguasai ajian Rawa Rontek adalah melakukan puasa yang sangat berat. Rutin mengerjakan puasa sunnah Senin Kemis selama 7 bulan. 3 hari kemudian dilanjutkan dengan berpuasa sunnah selama 40 hari. Di hari yang ke-41, orang yang ingin menguasai ilmu ini wajib untuk mengerjakan pati geni, serta 1 hari tidak makan dan tidak tidur dalam situasi bersih, suci dari hadis kecil maupun besar. Selain itu, juga harus bangun malam untuk membaca mantra selama atau sebanyak ribuan kali. Setelah selesai melakukan semua hal itu, maka dipercaya seorang dapat langsung mengamalkan ilmu Rawa Rontek. Soal mantra Rawa Rontek ada 2 versi. Mantra versi pertama berbunyi, Ong Sang Yang Jagat Noto, niat ingsun matek aji Rawa Rontek. Ana wiyat jroning bumi, surya murup ing bantala, bumi sapitu analehi sabuwana. Rahina tak kena wengi, urip tan kenaning pati, ya ingsun pengawak jagat. Mati ora mati, tlinceng geni tanpa kukus. Ceng celeceng kasangga Ibu Pertiwi, mustika lananging jaya, ya aku si Rawa Rontek, ratune nyawa saklir. Sedangkan mantra versi kedua berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma sirning manjing salironing limput iliwung, ingsun urip tan kena pati,
kakang kawah adi ari-ari, kunir welet rewangono aku, bopo koso ibu pertiwi. Di antara dua mantra ini mana yang benar? Sulit membuktikan. Bahkan kebenaran ajian rawa rontek ini pun masih menjadi perdebatan karena tidak ada bukti sejarah yang menguatkan keberadaan ajian rawa rontek tersebut. Ajian rawa rontek ini berkembang dari mulut ke mulut, tetapi karena cerita ajian tersebut sudah tersebar luas sejak dulu, maka keberadaan ajian ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya orang Jawa. Walau belum ada bukti sejarah yang menguatkan mengenai keberadaan ajian tersebut, namun sebagian masyarakat percaya mengenai kesaktian ajian rawa rontek tersebut. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai ajian rawa rontek. Episode mendatang saya akan membahas topik lain. Jika teman-teman menginginkan saya membahas topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau cukup menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau untuk teman-teman yang nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi rekan-rekan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan bawakan sejarah atau cerita misteri yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.